Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video kita tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Bisa cek di pertemuan kelima. Berbeda dengan traditional costing pada pertemuan minggu lalu, untuk model activity based costing, pembebanan biaya overhead pabrik ke proses produksi didasarkan pada aktivitas, sehingga menggunakan dasar yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Untuk lebih mudah memahami, kita langsung saja ke contoh soal ya. Di sini dalam slide saya ada contoh soal. PT Sabar punya dua jenis produk atau produksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Dari data di sini kita diminta untuk kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Oke, di sini terlihat unit produksi untuk produk A 200 unit, produk B 100 unit. Ada bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Tentu kita akan menghitung alokasi BOP-nya. Ya. Kita bisa langsung masukkan ke dalam tabel di sini supaya lebih mudah ya. Jadi ini kolom keterangan. Di sini biasa untuk kolom produk A dan produk B. Kalkulasi biaya produksi itu ada 3 komponen: bahan baku langsungnya atau biaya untuk pembelian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsungnya, dan yang terakhir untuk biaya overhead pabrik atau bisa disingkat dengan BOP. Kita isi dulu yang ada gitu ya nominalnya. Untuk bahan baku langsung 600.000, produk A dan produk B 150.000. Ini kita bisa pindahkan ya di sini langsung. Bahan baku langsung produk A 600.000 rupiah, kemudian produk B 150.000 rupiah. Kita bisa cek lagi untuk biaya tenaga kerja langsung ya. Biaya tenaga kerja langsung produk A 200.000 dan 50.000 rupiah produk B-nya. Kita pindahkan di sini 200.000 BTKL untuk produk A dan 50.000 ya. 50.000 untuk produk B. Sekarang kita akan hitung untuk biaya overhead pabrik menggunakan activity based costing, metode biaya berdasar aktivitas. Kita masukkan BOP-nya ini terdiri dari apa saja. Jadi aktivitas yang mengeluarkan biaya overhead pabrik ini apa saja aktivitasnya? Yang pertama biaya untuk pemeliharaan mesin. Kita lihat di sini ya, biaya untuk pemeliharaan mesin, biaya penanganan bahan, dan biaya persiapan batch. Kita pindahkan di sini. Jadi masing-masing aktivitas ditulis ya. Di pemeliharaan mesin, yang kedua untuk BOP penanganan bahan, dan yang tiga ini biaya untuk persiapan batch ya, persiapan mesin. Persiapan batch. Karena belum tahu alokasinya berapa gitu yang dikeluarkan untuk biaya overhead pabrik, kita bisa menghitung masing-masing berdasarkan aktivitas. Ini kita hitung di sini keterangan untuk BOP ya, keterangan. Yang pertama kita mulai dari yang pertama, biaya pemeliharaan mesin. Untuk biaya pemeliharaan mesin, untuk produk A aktivitasnya 4.000 jam dan produk B aktivitasnya 1.000 jam. Anggaran untuk BOP-nya 250.000. Kita tulis di sini untuk biaya pemeliharaan mesin. Pertama kita cari tarif BOP-nya berapa. Biasa untuk tarif BOP total anggarannya dibagi dengan
aktivitasnya. Anggaran pada biaya pemeliharaan mesin itu kalau dicek lagi boleh ya, kita kembali lagi di sini supaya tidak salah. Jadi alokasi dasar untuk anggarannya 250.000 sini. Dibagi dengan aktivitasnya. Aktivitasnya produk A 4.000 jam dan produk B 1.000 jam. Ini bisa langsung ditotalkan ya. Jadi kalau misalnya aktivitasnya produk A 4.000 jam, kemudian produk B-nya itu 1.000 jam, berarti ini aktivitasnya ada 5.000 jam. Jadi 250.000 dibagi dengan 5.000 jam. Hasilnya Rp50 per jam. Ini tarif biaya pemeliharaan mesin atau tarif BUP-nya Rp50 per jam. Lalu untuk setelah diketahui tarifnya, kita bisa cari pembebanan ke aktivitasnya ya. Biaya pemeliharaan mesin ini menghabiskan BUP berapa, kita bisa hitung di sini. Beban untuk produk A, harus ingat ya, produk A ini tadi aktivitasnya 4.000 jam. Kalau aktivitasnya 4.000 jam, kemudian tarifnya per jam ini Rp50, maka pembebanan BUP-nya berapa? Hasilnya sama dengan 200.000. 4.000 dikali 50. Lalu untuk beban produk B sama dengan 1.000 jam. Aktivitasnya 1.000 jam dan tarif per jamnya Rp50. Sehingga untuk beban biaya pemeliharaan mesin, untuk pengeluaran pemeliharaan mesin 1.000 dikali Rp50 per jam, 50.000. Ini silahkan kalian boleh pindahkan ya. Boleh pindahkan langsung atau mau dihitung seluruhnya dulu. Misalnya di sini biaya pemeliharaan mesin untuk produk A tadi Rp200.000, kemudian untuk produk B-nya Rp50.000. Oke, kita lanjut ke penanganan bahan dan persiapan batch. Ini sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Yang B, biaya penanganan bahan. Prosesnya sama, kita cari tarifnya dulu. Tarifnya berapa, anggaran untuk penanganan bahan berapa dibagi dengan aktivitas penanganan bahannya. Jadi tadi saya cek ya, untuk anggaran penanganan bahan 300.000. Kemudian aktivitasnya berapa? Biaya penanganan bahan anggaran 300.000. Kemudian aktivitas untuk produk A 400 jam dan produk B 200 jam. Ini kalau di total berarti totalnya 600 jam. Ya. 400 jam untuk produk A dan 200 jam produk B, atau ini kalau di total 600 jam. Hasilnya sama dengan Rp300.000 dibagi dengan 600. Rp500 per jamnya, per meter tiap jam ya untuk tarif penanganan bahan. Kemudian kita bebankan ke produk A dan B. Produk A, untuk produk A aktivitasnya ada 400 jam, sementara per jamnya tarifnya 500. Maka biaya yang dikeluarkan 400 dikali dengan 500, Rp400 dikali dengan Rp500, Rp200.000. Yang kedua, hasil produk B
Ini ya, produk B 200 jam dikali dengan tarifnya dengan 100.000. Ini silakan kalau mau dipindahkan lagi. Ya, biaya penanganan bahan untuk produk A 200.000 rupiah dan produk B nya 100.000 rupiah. Kita lanjutkan untuk BOP yang terakhir, yaitu untuk persiapan batch. Yang terakhir persiapan batch ya. Kita cari tarifnya lagi. Anggaran untuk persiapan batch dianggarkan 450.000. Kemudian aktivitasnya kita cek lagi, aktivitasnya untuk produk A 100 jam, produk B 50 jam, betul ya, 450.000 anggarannya. Kita tulis di sini supaya tidak salah. 100 jam produk A, kemudian ditambah 50 jam untuk produk B. Kalau di total 150 jam. Ini mau saya cek lagi ya. 100 jam produk A dan 50 jam produk B. Anggarannya 450.000 dibagi dengan aktivitasnya 150 jam, maka tarif BOP-nya untuk persiapan batch ini sama dengan 3.000 rupiah per jam. Lalu untuk produk A, beban produk A, BOP produk A sama dengan produk A 100 jam, aktivitasnya dikali dengan tarifnya 3.000 per jam, 3.000 rupiah per jam. BOP produk A nilainya nominalnya adalah 300.000 rupiah. Kemudian beban untuk produk B produk B 50 jam, aktivitasnya dikali dengan tarif yang 3.000 rupiah per jam sama dengan 150.000 rupiah per jam. Kita bisa masukkan lagi dalam tabel. Untuk produk A 300.000 ya BOP-nya, dan produk B persiapan batch 150.000 rupiah. Ini selesai untuk biaya produksi ya. Bahan baku langsungnya sudah, BTKL-nya sudah, dan BOP-nya sudah. Ini bisa kita totalkan seluruh biaya produksinya. Di sini total biaya produksi sama dengan 400.000 ditambah dengan 200.000 BTKL dan seluruh BOP-nya ini kalau di total 300, 500, 900, 1.500.000 rupiah. Kemudian yang untuk produk B 10 ditambah 50.000 dan ini BTKL dan ditambah BOP-nya 300.000, 500.000. Kita selanjutnya bisa cari biaya per unitnya. Biaya per unit ya. Biaya per unit caranya total biaya dibagi dengan unit produksi. Produksi produk A tadi ya 200 unit dan produksi untuk produk B 100 unit. Ini bisa dicek di dalam soal ini ya. Produksi untuk produk A 200 unit, produk B nya produksinya 100 unit, totalnya 300 unit. Jadi untuk mencari biaya per unit ya, biaya per unit caranya di sini biaya per unit ya dengan
total biaya dibagi dengan unit produksi. Nah, untuk biaya per unit produk A, total biayanya 1.500.000 dan unit produksinya 200 unit. Jadi 1.500.000 dibagi dengan 200 unit, itu hasilnya sama dengan 7.500 ya. 7.500 per unit. Kemudian yang produk B, total biayanya 500.000 maksudnya 500.000 dengan unit produksinya 100, maka biaya per unitnya 500.000 dibagi dengan 100 unit, berarti 5.000 rupiah per unit. Ini sudah selesai ya, sampai di sini perhitungannya seluruhnya. Lalu untuk tugas e-learning pada pertemuan 5, silahkan kalian cek lagi video traditional costing. Di sana ada tugas untuk pengerjaan traditional costing dan sudah selesai kalian kerjakan pada e-learning pertemuan 4. Lalu bisa dilanjutkan ke pertemuan 5 dengan soal yang sama. Silahkan lakukan kalkulasi biaya produksi tapi berdasarkan aktivitas ya. Jadi dengan soal yang sama, kemarin sudah dikerjakan menggunakan metode traditional costing, sekarang dilanjutkan dengan soal yang sama juga, tapi kerjakan dengan metode activity based costing atau kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Terima kasih ya.